Halo Sobat Explore, kembali lagi bersama saya Fajrul di Explore for All. Di sini kita akan membahas terkait melemahnya nilai rupiah terhadap dolar yang dimana saat ini sedang marak. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani bersama 3 rekan narasumber saya. Yang pertama, saya Dede Juanda dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Logistik Kelautan, sedang berstudi studi independen Sekolah Ekspor Nasional. Nama saya Dania Diansyah dari Universitas Borobudur, program studi psikologi yang saat ini sedang melakukan studi di Sekolah Ekspor Nasional. lanjut. Saya Dita Daud Ibrahim dari Universitas Winaya Mukti, program studi agribisnis yang sedang melakukan kegiatan studi independen di Sekolah Ekspor Nasional. Oke, gimana teman-teman? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, gimana permasalahan nilai tukar rupiah saat ini ya. Saya akan menanya ke teman-teman nih, bagaimana pendapat teman-teman terhadap nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar saat ini? Menurunnya rupiah saat ini itu ada 2 dampak ya, antara negatif dan positifnya. Dampak positifnya itu yang pertama adalah bahan baku impor. Jadi ketika rupiah menurun, bahan baku impor itu jadi menurun. Jadi para produsen lokal dapat memproduksi lebih banyak barang-barang lagi. Namun negatifnya yang tentu saja banyak sekali kalau misalnya kita pikirkan. Ya, menurunnya mata rupiah itu bisa disebabkan karena beberapa, contohnya dengan tingkat inflasi yang tinggi. Jika dibandingkan dengan inflasi yang tinggi dibandingkan dengan negara lain, daya beli rupiah akan menurun. Contohnya terkait dengan ekspor. Banyak pemasok yang tidak jadi mengekspor barang karena nilai rupiah itu menurun. Sehingga banyak pelaku bisnis eksportir itu merasa dirugikan dengan terjadinya hal tersebut. Ya, menurut pandangan saya sendiri mengenai menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar itu tuh sangat berbahaya ya, apalagi untuk bagian operasional di bidang produksi dan sebagainya. Itu tuh benar-benar mempengaruhi sekali ya, karena semakin tinggi nilai nilai dolar itu akan mempengaruhi juga terhadap nilai mata uang rupiah, karena ketika nilai mata uang dolar itu semakin tinggi, maka semakin kuat juga dan semakin banyak juga uang rupiah yang harus diedarkan dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu tuh sangat berbahaya sekali, karena pastinya akan mempengaruhi kegiatan produksi, di mana ketika kita akan melakukan kegiatan itu akan memberikan biaya pengeluaran yang sangat besar. Sedangkan kan ketika kita akan melakukan suatu bisnis atau usaha, kita tuh harus bisa menekan biaya pengeluaran ataupun produksi pada saat awal melakukan pembukaan bisnis. Sedangkan jika mata uang dolar itu semakin tinggi, maka akan semakin besar juga biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha-pengusaha. Itu pastinya akan menurunkan minat para pengusaha, di mana karena pastinya itu biaya awalnya itu sangat besar. Itu yang akan memerosotkan tingkat minatnya para pengusaha muda. Seperti itu. Oke, mungkin tadi ada tempat itu ya, menyinggung terkait ekspor ya. Iya. Apakah menurut teman-teman ya, pandangan teman-teman, ekspor ini dapat mengatasi permasalahan yang saat ini terjadi gitu? Menurut saya ketika kegiatan ekspor ini lebih gencar terjadi, maka lambat laun nilai rupiah akan menaik karena terjadi transaksi tukar antara rupiah dengan dolar, seperti itu. Ya, seperti yang dibilang teman saya, dengan berlanjutnya ekspor impor yang terjadi dengan beberapa pengusaha yang ada di Indonesia, itu akan memperbaiki nilai rupiah terhadap dolar. Nah, seperti sekarang, contoh banyak pengusaha-pengusaha muda yang terjun di dunia ekspor, dan itu akan memperbaiki sisi dari rupiah tersebut terhadap dolar. Betul sekali, dimana untuk kegiatan ekspor ini sangat mempengaruhi sekali ya untuk peningkatan nilai mata uang rupiah. Karena untuk kegiatan ekspor sendiri itu kan berarti kita mendapatkan modal ataupun investasi dari negara lain gitu, yang dimana itu tuh akan membantu meningkatkan devisa negara ataupun nilai mata uang rupiah. Sehingga kegiatan ekspor itu akan sangat mendukung untuk bisa meningkatkan
nilai mata uang rupiah di Indonesia. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya, nilai tukar rupiah saat ini terhadap dolar itu tembus 16.350 untuk sehari ini ya. Nah, apakah kemungkinan akan terjadi kenaikan hingga mencapai 17.000 nilai tukar rupiah tersebut terhadap dolar? Terus bagaimana pendapat teman-teman? Mungkin ketika harga rupiah mencapai 17.000 dalam mata dolar itu, $1 ya Pak. Itu tuh bisa terjadi ketika maraknya terjadi transaksi ekspor. Bisa ke 17.000 itu mungkin karena ya kebanyakan impornya ketimbang dari ekspornya. Jadi ketika kita menyukai suatu produk dari negara asing, lantas kita melakukan transaksi, kan jadinya kita menukar mata uang kita, yang mana itu dapat menaikkan nilai tukarnya tersebut, dan juga itu bisa berdampak buruk terhadap ekonomi sekitarnya. Mungkin sedikit menambahkan juga ya, kalau pandangan saya mengenai kemungkinan bisa jadi 17.000 itu, kemungkinannya itu pasti ada ya Kak ya, karena dilihat-lihat di Indonesia itu masih sering dan masih banyak melakukan yang namanya impor, yang dimana mulai dari produk pangan, pertanian, ataupun minyak, itu pun kita melakukan transaksi impor gitu dari luar ke dalam. Makanya itu tuh pasti kemungkinannya ada. Dan menurut pandangan saya sendiri, terkait kenaikan nilai mata uang rupiah terhadap kurs dolar ini harusnya sih bisa ditekan ya Kak ya. Seperti misalnya nih, untuk mengurangi kegiatan impor, kita harus banyak melakukan ekspor. Karena dengan kita menekan kegiatan impor, itu tuh kita bisa menekan nilai mata uang rupiah yang keluar. Jadi kita tidak perlu, dari Indonesia itu tidak perlu mengeluarkan banyak sekali uang yang harus beredar, sehingga dikeluarkan untuk membayar biaya dolar ke luar negeri. Itu. Terus yang kedua, kita tuh bisa menekan inflasi. Mata uang rupiah itu sebaiknya itu ditekan oleh Bank Indonesia, karena dari yang saya lihat sendiri itu kebanyakan uang rupiah di Indonesia itu terus saja dilakukan dan dikeluarkan secara terus-menerus, tidak ada batasnya, sehingga itu menyebabkan inflasi meningkat. Jadi sebaiknya itu mungkin ya saran dan pandangan dari saya juga, dari pemerintahnya juga harus memiliki kebijakan yang tegas untuk bisa membantu menekan inflasi terhadap nilai uang rupiah ini, supaya tidak bersebaran di mana-mana. Kita harus bisa menekan itu sebaik mungkin, sehingga nilai mata uang rupiah itu tidak semakin menurun. Ada sedikit menarik ya terkait pembahasan tentang potensi yang ada di Indonesia, terutama dari sektor perikanan. Ya, Indonesia salah satu dengan pulau dengan terluas yang ada di Indonesia, itu sangat bisa dimanfaatkan untuk mengekspor dari produk dari olahan ikan itu sendiri, ataupun kayak ikan lobster dan sebagainya. Itu menjadi salah satu potensi yang ada di Indonesia, itu yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menaikkan menjadi yang tadi dibilang 17%. Mungkin itu sih yang menarik untuk dibahas. Oke, mungkin sedikit menambahkan juga ya, selain dari bidang kelautan juga, pastinya di bidang pertanian itu harusnya bisa disorot lebih dalam juga ya, karena di dalam hasil produksi pertanian itu kita bisa mengolah lagi untuk menjadi berbagai macam hasil produk pertanian, yang dimana itu tuh bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi, supaya kita bisa menghasilkan produk yang memiliki inovasi tinggi dan juga memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga itu dapat kita naikkan standarnya ke standar internasional, sehingga itu kita bisa dengan mudah untuk melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara. Itu sehingga akan membantu sekali untuk bisa meningkatkan devisa negara, sehingga kita bisa mengurangi untuk turunnya nilai mata uang rupiah di Indonesia, seperti itu. Oke, mungkin cukup menarik ya apa yang pendapat teman-teman sampaikan terhadap nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar ya. Mungkin dapat disimpulkan ya teman-teman, nilai tukar rupiah ini melemah karena mungkin kurangnya ekspor kita ya, dan meningkatnya impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Mungkin juga terjadinya inflasi ya. Oke, di sini tadi kan ada itu ya pembahasan terkait meningkatnya impor barang dari luar negeri ke Indonesia ya, dan melemahnya ekspor. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman kita itu bisa mengatasi permasalahan tersebut gitu?
apa yang harus ditingkatkan di Indonesia? Oke, mungkin sebagai generasi muda saat ini, pastinya tuh kita ingin bisa melakukan yang namanya ekspor. Yang dimana ini tuh akan sangat membantu untuk meningkatkan kenaikan nilai rupiah di Indonesia. Sebagai eksportir muda, khususnya saya sendiri, saya itu ingin sekali bisa menciptakan suatu produk yang dimana produk itu tuh bisa saya kembangkan dan saya berikan nilai jual yang tinggi untuk bisa diekspor ke luar negeri dengan melakukan inovasi yang saya kembangkan terhadap hasil-hasil produk pertanian yang ada di Indonesia. Karena saya memang berdasar basicnya itu dari agribisnis, yaitu Fakultas Pertanian, jadi saya ingin berfokusnya itu di pertanian, yang dimana banyak sekali para petani yang merasa sengsara ataupun tersiksa akibat harga yang tidak sesuai gitu terhadap para petani. Sedangkan harga untuk para penyalur distribusi ataupun penjualnya itu lebih besar ketimbang dari yang memproduksinya. Jadi di sini saya juga ingin bisa membantu para petani ataupun UMKM untuk bisa meningkatkan produk mereka supaya bisa masuk ke pangsa internasional. Untuk saya sendiri itu mulai mengembangkan dengan melakukan kerjasama dengan komunitas petani yang terdapat di Bandung untuk menciptakan produk. Kalau untuk produk kami itu digunakan itu produk teh, yang dimana produk teh itu tuh memiliki keunggulan yang dimana dia memiliki berbagai varian rasa dan juga dengan kemasan yang praktis. Dan dimana itu juga saya telah melakukan beberapa uji alami ataupun originalnya dari khas Indonesia, di mana itu tuh berbeda daripada teh yang lainnya. Jadi di mana saya itu ingin meningkatkan dan juga menjual nama produk dari Indonesia sehingga itu tuh bisa meningkatkan nilai mata rupiah di mata dunia. Oleh karena itu saya bertujuan untuk bisa melakukan kegiatan ekspor sebanyak mungkin dan bisa bekerja sama dengan para petani ataupun para UMKM yang ada di Indonesia, sehingga bisa mengajak mereka untuk melakukan kegiatan ekspor, sehingga itu bisa membantu untuk meningkatkan devisa negara dan juga membantu menaikkan nilai mata uang rupiah. Kalau bagi saya sendiri untuk meningkatkan kegiatan ekspor itu yang pertama adalah melakukan kampanye. Kampanye itu bukan hanya besar-besaran saja, namun merangkul para UMKM. Seperti ketika ada UMKM yang memiliki potensi untuk ekspor, saya beritahukan kalau misalnya komoditas ini cocok untuk dilakukan ekspor ke luar negeri. Dan apabila para UMKM ini tertarik, saya bisa memberitahukan kalau misalkan di instansi ini menyediakan pelatihan ekspor atau segala macamnya. Dan juga UMKM untuk sekarang ini bukan hanya orang tua saja yang mengisinya. Banyak juga para anak muda yang melakukan kegiatan UMKM ini. Dan juga bagi para anak muda yang melakukan UMKM ini sangat cocok untuk mengikuti studi independen di Sekolah Ekspor Nasional. Karena di Sekolah Ekspor Nasional ini dari hulu sampai hilir diajarin semuanya mengenai ekspor. Terima kasih. Seperti yang disampaikan kedua rekan saya terkait dengan potensi yang ada di Indonesia, tadi telah menjelaskan terkait dengan pertanian. Mungkin di sini saya sebagai background dari logistik kelautan, saya pernah mempelajari terkait dengan potensi apa aja sih yang bisa diekspor terkait dengan laut. Dan salah satu yang kami lakukan yaitu dengan mengekspor sate bandeng. Dengan potensi yang ada di laut Indonesia, terutama ada yang di Banten, saya memproduksi bersama UMKM sate bandeng. Dan saya memajukan UMKM tersebut lewat kerjasama dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Dan dengan adanya pelatihan ekspor itu sangat membantu UMKM tersendiri. Dan sekarang ada yang tempat mewadahi, salah satunya dengan mengikuti studi independen yang ada di sekolah ekspor ini. Ini banyak eksportir muda yang berbagi ilmu maupun pengalaman mereka terkait dengan ekspor. Nah, itu menjadi salah satu terobosan-terobosan yang bagus untuk menjadi eksportir yang sangat handal dan baik di bidangnya untuk memajukan dari sektor rupiah yang melemah. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin dapat disimpulkan ya dari pendapat
tiga rekan-rekan dari narasumber ini bahwa untuk menguatkan nilai rupiah mungkin kita bisa meningkatkan ekspor, yang dimana sesuai dengan program sekolah ekspor ini ya menciptakan 500.000 eksportir muda ya. Mungkin nanti itu dapat menguatkan nilai rupiah terhadap dolar. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari narasumber. Terima kasih atas waktunya. Kita tunggu di Export for All selanjutnya. See you.